Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah di pelajaran fikih di kelas 1 dengan Ustazah Yuli. Oke teman-teman, tidak terasa ya sudah 2 pekan kita tidak bertemu lagi. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut aja ya ke doanya. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Oke teman-teman, Ustazah tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman tentang pijakan kita selama mengikuti video pembelajaran. Yang pertama, pastikan teman-teman fokus menonton video pembelajaran hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman dapat memahami dan menyimak video pembelajarannya. Dan yang ketiga, pastikan teman-teman dapat mengerjakan tugasnya hingga tuntas dan mandiri. Dan yang terakhir, pastikan teman-teman didampingi ya selama proses menonton video pembelajaran. Oke, kita langsung saja. Hari ini adalah materinya tentang apa teman-teman? Silakan bisa dibaca. Hikmah zikir dalam sholat. Nah, kemarin kan kita ngebahas tentang zikir dalam sholat. Nah, sekarang hikmahnya yang terdapat di zikir tersebut. Yang pertama, Ustazah akan informasikan tentang keutamaan berzikir. Nah, di sini sabda Rasulullah SAW yaitu tentang Rasulullah berkata kepada para sahabat, maukah aku beritahukan kepada kalian amalan yang paling baik, yang baik bagi kalian, paling suci di hadapan raja, maksudnya Allah ya. Lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan uang. Lebih baik daripada kalian bertemu musuh kalian, lalu kalian bersabar hingga kalian memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. Lalu mereka berkata, tentu ya Rasulullah. Nah, apa yaitu? Yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, sangat besar sekali ya membiasakan zikir ialah yang paling utama. Nah, di sini walaupun kita selalu bersabar, nah, lalu kita mensucikan diri kepada Allah, ternyata Allah lebih suka ketika kita sedang berzikir. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah, nah, hikmah berzikir dalam sholat. Yang pertama, selalu senantiasa diingatkan oleh Allah. Nah, dengan kita berzikir bahwa kita sedang diingatkan oleh Allah agar kita selalu meminta ampunan tentang dosa-dosa kita dan memuji asmanya Allah. Lalu yang kedua, selalu menghidupkan hati yang mati. Ingat, ketika kita berzikir, hati kita yang keras, selalu dendam kepada orang, selalu dengki kepada orang, nah itu hati kita sedang keras. Maka kita beristighfarlah kepada Allah dengan berzikir, maka hati kita akan menjadi lemah lembut kembali. Nah, lalu yang ketiga, akan menenangkan hati kita. Nah, ketika kita berzikir subhanallah, subhanallah, nah itu akan menenangkan hati kita. Nah, lalu yang keempat, zikir merupakan ibadah yang paling mudah dilakukan dan bisa dilakukan di mana saja, kecuali di kamar mandi ya, jangan ya, karena ada asmanya Allah yang disebutkan. Nah, bisa dilakukan di mana saja, di kendaraan bisa, ketika sholat, ketika selesai sholat bisa. Nah, dimanapun kita bisa melakukannya, karena ini adalah ibadah yang paling mudah. Nah, dan kita pun dapat melakukannya kapan saja, mau pagi, sore, malam. Nah, bisa kita lakukan. Oke teman-teman, itu saja tentang hikmah berzikir dalam sholat ya. Tadi ada berapa? Ya, 4. Nah, kesimpulannya Ustazah akan simpulkan tentang materi hari ini, yaitu setiap harinya
Kenapa kita harus berzikir? Karena setiap harinya kita selalu melakukan dosa. Dan dosa itu berkurang atau bertambah? Pasti bertambah ya. Dan tantangan hidup juga semakin banyak masalah. Nah, dan banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai manusia dalam menghadapi konflik jiwa dan pikiran kita. Lalu bagaimana Islam menangani hal tersebut ketika kita ada masalah dan kita banyak dosa? Nah, Islam mengajarkan kita selalu berzikir dengan memperbanyak mengingat Allah. Mudah kan ya dalam Islam? Hanya dengan berzikir kita akan bisa menghapus dosa kita. Permasalahan kita juga akan semakin tenang dan berkurang. Nah, karena Allah berfirman, berzikirlah, ingatlah kamu kepadaku. Niscaya Allah akan ingat kepadamu, akan ingat kepada kita semua. Nah, ini terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, silakan teman-teman simak proyeknya ya. Proyek hari ini adalah teman-teman silakan bercerita dengan keluargamu. Boleh sama bunda, boleh sama ayah, boleh sama bibi, ataupun dengan teman tentang hikmah berzikir. Nah, di lingkungan keluargamu. Misalnya, aku baru tahu kalau zikir itu dapat menenangkan hati karena ketika aku berzikir, aku jadi lebih tenang, lebih damai. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu ketika teman-teman bercerita dengan orang atau dengan keluarga kalian atau dengan bunda, maka dibuatlah video tentang kegiatan kamu bercerita itu. Nah, tujuannya Ustazah ingin tahu apa teman-teman setelah teman-teman kemarin melakukan berzikir, apa hikmah yang didapat oleh kalian semua. Maka Ustazah ingin melihat langsung dengan teman-teman membuatkan video tentang kegiatan teman-teman bercerita tentang hikmah berzikir. Ya, seperti biasa ya, hasil videonya dikirimkan melalui Classroom. Nah, itu saja informasi hari ini tentang hikmah berzikir dalam sholat. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Nah, Ustazah pamit. Sebelum pamit, kita akan tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.